Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Ayu Prameswari dengan NIM 1905 12 14 012 kelas SI 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum FTP server. Tujuan yang pertama, memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, FTP ini adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Kita langsung saja ke percobaan skenarionya. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti ini. Nah, ini skema jaringan FTP servernya. Kemudian di langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server, yaitu dengan IP-nya 43.43.43.2. Kita langsung ke Cisco. Kita ke server FTP servernya, IP-nya seperti ini, 43.43.43.2 dengan subnet mask sebagai berikut. Kemudian default gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Langsung ke PC 1. Nah, ini kita ping IP-nya 43.43.43.2. Nah, ini udah terhubung dengan FTP servernya. Nah, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama di PC 4. Kita ping dengan IP. Nah, oke. Ini juga udah terhubung. Kemudian di laptop ping 43.43.43.2. Laptop juga sudah tersambung. Kemudian di smartphone, di command prompt ini kita ping smartphone pun juga sudah tersambung ke FTP server. Kemudian nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user coba passwordnya, coba dengan successful seperti tampilan berikut. Langsung aja ke server FTP server ini, kita ke FTP. Kemudian username-nya coba, terus password-nya coba. Oke, ini kita centang semuanya. Kemudian kita add. Kemudian kita save. Dan ini di mode on ya. Oke, untuk selanjutnya pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Ini isi pesan dari PC 1. Oke, kita coba di PC 1 di text editor. Kita isi, ini adalah pesan dari PC 1. Kemudian kita save dengan nama pesan PC 1.
Oke, udah tersimpan. Kemudian kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita kembali ke PC 1 ya. Dir. Nah, ini udah tersimpan. Pesan PC1.txt. Kemudian buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put pesan PC1.txt. Oke, kita buat koneksinya dulu. Di PC1 ini kita ketik FTP dengan IP-nya 43.43.43.2. Username coba, passwordnya coba. Nah, ini udah login. Kemudian kita upload filenya ke server dengan menggunakan perintah put pesan. Oke. Put pesan pc1.txt. Nah, ini udah terupload ya tadi. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Di PC1 kita dir ya. Nah, seperti ini pesannya udah terupload. Kemudian pada laptop kita buat koneksi seperti lengkap pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita ke laptop, dir, oh iya bentar, FTP 43.43.43.2. Username-nya coba, passwordnya juga coba ya. Nah, udah login. Bentar. Ini. Oh iya, ini get pesan pc1.txt. Get pesan pc1.txt. Ya, ini udah terdownload ya. File yang sudah terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, kita coba text editor. Di file ini kita open. Nah, ini udah masuk kayak di laptop. Oke, selanjutnya kita hubungkan FTP dengan DNS server ini ya. Kita ke DNS, name-nya ini ftp.jarcom.com. Untuk addressnya 43.43.43.2. Nah, ini kita add. Oke, kita coba di PC1 ini ya. Kita quit dulu. Kemudian DNS lookup.
ftp.jarcom.com. Tunggu dulu. Nah, ini kita ulang lagi coba. Nah, ini baru nih udah masuk. Nah, untuk yang servernya itu .3.3.3.1. Terus yang ini namenya ftp.jarcom.com dengan addressnya 434343.2. Nah, ini kita buat koneksi ke FTP server dan PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. ftp.jarcom.com. ftp.jarcom.com. Username-nya coba, passwordnya sama. Nah, ini udah kita buat koneksi. Kemudian ini di quit dulu. Oh ya, ini kita ns lookup ftp.jarcom.com ya. Oke, udah. Yang ini ftp spasi ftp.jarcom.com. Username-nya coba, passwordnya masih sama. Oke, selanjutnya kita coba seperti perintah tadi. Nah, ini di laptop ini 43.43.43.2. Nah, ini udah berhasil menampilkan halaman webnya ya. Kemudian di PC 1 kita coba juga 43.43.43.2. Nah, di PC 1 juga udah nampilin halaman webnya. Nah, kemudian setelah praktikum FTP server, kita akan ke praktikum mail server. Nah, tujuan praktikum ini yaitu memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian mail servernya adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, ini fungsinya sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Oke, kita langsung ke percobaannya. Nah, yang pertama skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Nah, DNS server ini bergunting untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Nah, untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, ini skema jaringan. Kemudian yang kedua, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone materi. Oh ya, dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Nah, yang ini udah di setting dulu ya. Nah, ini IP-nya 43.43.43.4. Subnet masknya sebagai berikut. Kemudian gateway-nya 43.43.43.2. 3 ya.
Langsung aja kita hubungkan PC1 ke server. Quit. Lalu ping 43.43.43.4. Nah, ini PC1 udah terhubung dengan mail server. Kemudian di PC4 kita hubungkan ping 43.43.43.4. Ini juga udah tersambung. Kemudian untuk laptop nah, kita ping dengan IP sebagai berikut. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, di smartphone ini juga udah terhubung. Nah, kemudian tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, ini ada maliko.com nih. Nah, jadi di DNS server ini kita ke DNS, kemudian kita tambahin maiko.com, addressnya 43.43.4. Jangan lupa kita save ya tadi. Oke, untuk selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC1 Oke, maliko.com ya. Kemudian di laptop nslookup maliko.com. Di laptop juga udah. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Oke. maliko.com ya namanya. Usernya yang pertama user 1 aja, kemudian passwordnya sama ya user 1 kita tambahkan. Kemudian untuk yang kedua kita buat user 2, passwordnya juga sama user 2, lalu kita tambahkan. Nah, kemudian pada PC1 kita konfigur aplikasi email client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Kita ke PC1, kemudian kita klik email ini, user information ini user 1 aja, kemudian email addressnya user 1@maliko.com, incoming mail servernya maliko.com, Gmail servernya maliko.com juga. Oke, save. Oke, di laptop ya ini namanya user 2, email addressnya user 2@maliko.com. Ini juga sama yang satunya. Oke.
Kita ke PC 1 ya ini. Kita kirimkan ke user 2. Oke, maliku.com. Oke, isinya ini pesan dari PC 1. Jangan lupa kita send kanan ya. Nah, kemudian yang ini oke, lalu kita konfigurasi mail client pada laptop. Sesuai perintah ya ini. Kita akan coba untuk reply ya. Pesan sudah diterima dari laptop. Oke, di PC 1 ini apakah udah receive? Nah, ini tinggal ke laptop. Pesan sudah diterima dari laptop. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.